lama video ini direncanakan dan selalu menjadi wacana karena satu dan lain hal. Akhirnya video pertama ini berhasil aku buat. Di video pertama aku ini aku akan sedikit curhat mengenai di program hamil yang aku jalani sebelumnya sambil berjuang mengendalikan polycystic ovary syndrome. Dan aku berharap banget kalau misalkan video yang aku buat ini bisa bermanfaat bagi semua sisters yang saat ini sedang galau-galau ria, ataupun bagi mereka yang entah dengan diagnosa apa sedang menunggu dan menanti garis lubang. Tapi sebelumnya, dukung aku untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe karena semua itu gratis. Karena satu buah komen, like, dan share dari kalian itu sangat berarti buat aku untuk bisa menambah semangat aku untuk berbagi informasi-informasi yang lainnya seputar hamil. Sebelumnya aku mau menjelaskan sedikit tentang polycystic ovary syndrome. Karena aku adalah seorang penderita polycystic ovary syndrome yang dimana kondisi sel telur dalam indung telur memiliki jumlah yang sangat banyak di luar kondisi normal. Selain itu, ukuran folikel yang kita miliki, ya selain sel telurnya kita yang banyak dan berdempetan, ukuran folikelnya juga di bawah 1,8 cm, yang mana ukuran 1,8 cm adalah ukuran yang batas minimal untuk seorang perempuan bisa berovulasi atau sel telurnya bisa matang dan siap untuk dibuahi. Jadi bisa dipastikan jika sel telurnya di bawah itu, maka kualitas sel telurnya tidak baik atau kurang baik. Nah, polycystic ovary syndrome ini bukanlah sebuah penyakit, melainkan sebuah gangguan hormonal. Bahkan sampai saat ini belum ada obat yang bisa dipastikan menyembuhkan polycystic ovary syndrome, karena polycystic ovary syndrome ini adalah gangguan imunitas yang menyebabkan imbalansi hormonal atau ketidakseimbangan hormon. Jadi sebetulnya polycystic ovary syndrome ini tidak bisa disembuhkan, dia hanya bisa dikendalikan. Bagaimana cara pengendaliannya? Mungkin aku akan cerita di video-video selanjutnya. Awalnya aku juga nggak nyangka kalau ternyata aku mengalami gangguan hormonal itu. Soalnya aku ngerasa semuanya baik-baik saja. Bahkan dari sebelum menikah, dari pertama kali dapat haid, dapat menstruasi, aku tuh siklusnya teratur, semuanya teratur, nggak pernah yang kayak ngaret berbulan-bulan gitu, enggak. Terus berat badan juga aku bisa dibilang kurus, dan ya paling berat itu sekitar 42-43 lah ya. Selebihnya aku selalu di bawah itu. Bahkan untuk berat untuk naik sampai 45 aja tuh aku sebenarnya susah banget. Aku menikah pada bulan Juli 2017 dan pada bulan September 2017 aku mengalami keguguran di usia 8 minggu ya, di usia 8 minggu. Jadi waktu itu kayaknya drama banget gitu. Ya, keguguran ini adalah awal dari segala drama polycystic ovary syndrome ini muncul gitu. Sebetulnya sebulan setelah keguguran aku dapat menstruasi. Nah, bulan selanjutnya sampai 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian aku nggak dapat menstruasi, dan dari situ aku mulai bertanya-tanya kayak kenapa ya aku nggak dapat menstruasi tapi nggak hamil juga gitu. Soalnya kalau misalkan aku hamil udah selama 3 bulan ini, masa tiap test pack negatif terus gitu kan. Jadi aku cerita ke suami, karena suami udah kita periksa lagi aja gitu, karena kan kalau misalkan orang-orang zaman dulu itu bilang kalau misalkan di kuret itu katanya ada yang disakiti gitu. Padahal I know sebetulnya nggak seperti itu gitu, tapi ya udahlah gitu. Akhirnya aku konsultasi lagi ke dokter yang menangani aku waktu kuret, dan setelah dicek, karena dokter yang ini tuh tipenya kayak tipe cepet gitu, tipe ya udahlah simple aja gitu. Jadi ketika aku nanya ada masalah apa dok gitu, dari
hasil USG-nya, beliau cuma bilang, oh ini nggak apa-apa kok, ini cuma masalah hormonal, berbanyak aja makan protein kayak daging-dagingan, ikan-ikanan, pokoknya harus gitu, pokoknya harus, terus makan sayur-sayuran ya, udah cuma gitu doang gitu. Aku mikir, padahal setiap hari juga aku makan itu kan gitu, kok bisa gitu. Tapi ya udahlah, karena waktu itu aku belum tahu apa-apa, jadi akhirnya udah aku nurut aja. Terus aku diresepin obat, dan kalau misalkan nanti bulan depan haid, aku disuruh balik lagi untuk kontrol kedua. Bulan depannya aku haid, dan karena obatnya habis, aku disuruh beli lagi obatnya, dan begitu tuh berturut-turut selama 4 bulan. Tapi lama kelamaan kok aku jadi capek ya gitu. Setelah bulan keempat itu aku ngerasa kok nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada, cuma aku bisa haid doang gitu. Bulan setelahnya, setelah 4 siklus aku minum obat perangsang haid ya, sejenis pil KB namanya Cyclophosphamide, tapi ini harus dengan resep dokter ya, harus dengan resep dokter. Jadi aku merasa kok percuma ya, obat itu kan lumayan loh harganya gitu. Apa aku coba berhenti aja kali ya gitu. Akhirnya bulan kelima aku mandiri, karena maklum aku tuh sotoy banget orangnya. Jadi aku coba-coba, ya udahlah aku lepas obatnya secara mandiri. Aku lepas obat itu, dan yang terjadi adalah aku nggak haid sama sekali sampai 5 bulan berikutnya. Wow, kebayang nggak sih? 5 bulan berikutnya aku nggak haid sampai, iya aku nggak haid sampai bulan Mei. Iya, sampai bulan Mei. Sampai bulan Mei itu aku nggak haid sama sekali. Aduh gimana nih gitu kan? Aku akhirnya pusing sendiri. Waktu itu bulan Ramadan, aku malah udah setia sotek karena takutnya, biasanya kalau misalkan Ramadan gak haid, biasanya sebelum Ramadan gak haid, biasanya haidnya Ramadan gitu, malah aku takut. Tapi ternyata aku malah gak haid juga gitu. Gimana ya? Akhirnya aku coba cari alternatif lain. Aku ganti dokter ke salah satu apotek ya, jadi apotek sekaligus klinik yang ada di dekat rumah sakit di sini gitu. Tapi bukan yang tadi ya, bukan yang meriksa aku pas keguguran. Terus habis itu dokternya yang ini alhamdulillah enak, dokternya komunikatif, dan beliau juga edukatif sekali ya. Jadi ketika aku nanya, ketika kita di USG, dok gimana dok hasilnya, beliau tunjukin, teh kalau dilihat dari ukuran sel telur yang ini, teh tuh kayaknya sel telurnya kecil-kecil gitu. Jadi kalau sel telur kecil-kecil itu dia susah untuk matang, karena syarat untuk matang dan pecah itu ukurannya harus cukup, kata dokter. Coba deh, teteh pernah punya jerawat? Iya dok. Berat badan naik nggak? Iya dok. Iya sih, emang setelah keguguran itu berat badan aku naik sampai 8 kilo, dari 41 sampai 49. Itu kan wow banget gitu, sampai aku sendiri awalnya aku seneng, aku gemuk ternyata gitu, padahal nggak, ternyata itu penyakit. Akhirnya setelah dokter interogasi aku mengenai tanda-tanda fisik aku, terus juga aku sering moody atau enggak gitu, akhirnya dokter pertamanya menyimpulkan seperti ini, dokter nggak bisa langsung mendiagnosis bahwa teteh menderita polycystic ovary syndrome, tapi ada baiknya teteh coba cari informasi sebanyak-banyaknya tentang polycystic ovary syndrome, karena dokter nggak mau kalau misalkan dokter komunikasi dengan pasien tapi pasiennya nggak ngerti sama sekali, pasiennya nggak nyambung. Lalu beliau tulis beberapa obat untuk memancing haid. Waktu itu aku dikasih Astaplus, semacam antioksidan gitu, dan untuk menguji apakah haid aku masih bisa gitu dipancing menggunakan itu. Jadi kalau misalkan haid selanjutnya balik lagi ya gitu. Udah, akhirnya seminggu setelah lebaran aku dapat menstruasi, dan itu senang banget rasanya gitu, karena setelah hampir 6 bulan aku nggak dapat menstruasi
menstruasi aja aku dapat juga gitu. Nah pas menstruasi itu aku balik lagi ke dokter, dan ketika dilihat waktu itu sel telur aku jumlahnya yang kelihatan itu kurang lebih 12 sampai 14 sel telur, 14 folikel, dan ukurannya itu itu tuh aku masih pajang hasil USG sama itu sama hasil pemeriksaannya. Dan folikelnya itu kurang lebih setiap folikel berukuran 0,4 cm sampai 0,6. Tapi yang paling aku ingat sampai saat ini itu adalah ketika aku pertama kali baca-baca tentang polycystic ovary syndrome. Entah aku baca artikel yang salah, atau memang akunya yang terlalu panik, atau mungkin ya seperti itulah, karena aku sendiri waktu itu sedang dalam tahap stres berat ya, sedang dalam keadaan stres berat karena banyak sekali tekanan-tekanan yang menitik beratkan pada seorang wanita ketika aku belum hamil gitu, meskipun itu bukan datang dari suamiku sendiri gitu. Jadi kayak aku kan habis keguguran ya, dan itu usia pernikahan aku sudah ada 1 tahun lebih lah, 1 tahun beberapa bulan, dan baru 1 tahun, iya belum pas. Jadi kado anniversary pertama itu ya PCOS itu gitu, kado anniversary pertama. Jadi kayak orang-orang yang kayaknya kalau misalkan kita habis keguguran itu kan pasti cepet kok gitu, pasti cepet kok nanti dikasih lagi. Tapi setelah 1 tahun setelah keguguran itu kayak aku belum juga ada tanda-tanda hamil gitu, meskipun aku jarang haid ya, dan pastinya tekanan sosial itu lebih ke kayak aku belum punya anak sih gitu, terus nanti juga ya kan di kita itu nggak ada turunan mandul gitu. Kayak tetangganya tiba-tiba bilang kayak gitu, tuh si A yang nikahnya lebih baru dari kamu udah hamil. Aku cuma bisa jawab ya doain aja. Awal-awal seperti itu aku belum galak sih, aku masih kayak kinyis gitu. Terus aku nggak punya tempat buat cerita, dan karena aku belum tahu gitu, apalagi setelah aku tahu aku ternyata menderita PCOS, aku makin tahu gitu. Jadi ya mungkin buat orang-orang yang sedang menanti pasti paham lah ya rasanya itu kayak gimana gitu. Jadi yang wajar kalau misalkan aku stres karena aku ngerasa I'm too young gitu, aku terlalu muda loh gitu. Apalagi ketika ada beberapa desas-desus yang bilang kalau aku ngegugurin, mana sih gitu, toh kenapa aku harus ngegugurin anakku sendiri gitu kan. Aku gak mungkin sampai sestres itu loh kalau misalkan aku ternyata memang menggugurkan anakku sendiri gitu. Tapi ya udahlah, itu bukan poin utama dalam video ini. Jadi setelah itu ada kurang lebih 2-3 bulan setelah aku tahu kalau aku itu kena PCOS, dan aku baca-baca sumbernya mungkin terlalu punya mindset kalau misalkan aku itu sulit banget punya anak, kan aku nggak tahu aku aja bisa atau enggak gitu kan ngasih keturunan gitu. Terus habis itu kayak aku selama itu selalu menyalahkan diri sendiri, even ada masalah sekecil apapun sama suami pasti ujung-ujungnya aku sendiri yang bilang iya aku nggak bisa kok, sampai saat ini aku ngaku kalau aku jujur aku belum bisa ngasih anak, aku belum bisa ngasih keturunan gitu. Ya udah kalau gitu ayo kita pisah aja, aku ikhlas kok, so kalau mau cari lagi yang lain gitu. Aku gitu cengeng banget kan kesannya, orang baru juga 1 tahun gitu kan, belum ada usaha lebih ini itu gitu. Tapi aku udah ya karena mungkin faktor kedewasaan juga, aku ya belum terlalu matang, kalau dibilang matang gitu
dalam urusan seperti ini, karena itu sangat-sangat di luar ekspektasi aku ketika aku belum menikah gitu, karena aku nggak pernah punya ekspektasi kalau aku bakal mengalami PCOS gitu. Ya tapi alhamdulillah hal seperti itu tidak berlangsung lama, karena aku kembali setiap konsultasi sama dokter selalu bilang, teh, hamil itu hak prerogatif Allah, sebaiknya kita nggak boleh terlalu maksa, kita hanya bisa berusaha, kita harus terus usaha, jalan aja terus, kita berusaha biar sehat gitu. Dan akhirnya setelah itu aku mulai menyusun planning seperti yang dikatakan dokterku gitu. Jadi ayo kita minimal 3 kali haid dipancing, setelah itu kita coba lepas obatnya dan harus berusaha untuk bisa haid alami. Akhirnya dari bulan Juni sampai bulan Juni sampai Januari 2019, ya Juni 2018 sampai Januari 2019 itu aku terus gitu berobat 3 bulan pertama aku haid dengan terangsang gitu. Aku juga usaha seperti olahraga kayak gitu, sanksi makanan, karena dokter sangat menyarankan itu, dan aku pribadi udah gak mau lagi gitu. Setelah masa-masa aku terpuruk, akhirnya aku konsultasi sama teman aku yang kebetulan dia seorang psikolog. Dia menyarankan aku untuk cobalah untuk terbuka gitu. Kamu tuh gak boleh mendem ini sendirian, kamu tuh harus punya temen, harus punya, ya minimal cari orang-orang yang senasib sama kamu gitu. Sampai akhirnya aku buka, aku iseng-iseng cari di Instagram itu akun PCOS Fitri Indonesia, dan alhamdulillah ternyata ada gitu. Oh ternyata ada, berarti emang banyak gitu. Setelah itu aku coba ikutin langkah-langkahnya, dari mulai pilihan makanan sampai olahraga. Aku juga coba gali-gali informasi, karena di dalamnya juga kan ada edukasi tentang PCOS kan, jadi aku sekalian belajar gitu sampai akhirnya aku punya keberanian sendiri buat sharing di Instagram aku. Dan alhamdulillah gitu, berawal dari sharing yang cuma meluapkan kesedihan aja gitu, sampai akhirnya aku punya banyak sekali kenalan para sister yang ternyata jauh lebih tangguh dan lebih kuat daripada aku gitu. Bayangin aku aja yang baru setahun udah segitu gelisahnya, tapi ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang bahkan sudah belasan tahun, dari ya mungkin penantian aku dibanding mereka itu nggak ada apa-apanya gitu. Dan akhirnya karena makin banyak, dan aku juga makin banyak menerima curhatan, aku jadi sedikit lega, dan aku bisa menyikapi itu dengan oh ya aku nggak sendiri, aku punya banyak teman, aku punya banyak orang yang harus aku bantu gitu. Karena selama ini aku merasa terbantu dengan adanya orang-orang yang sharing, maka aku nggak mau kebaikan mereka itu putus di aku gitu. Jadi aku juga harus berusaha berbuat baik dari kebaikan orang gitu. Akhirnya aku coba koordinir mereka, para sisters yang follow aku di Instagram ke WhatsApp group, dan akhirnya ya mereka itu yang betul-betul tahu gimana ya sama-sama berjuangnya kita gitu. Terus ketika ada waktunya kita untuk ketawa ketiwi gitu, bahas-bahasan yang receh, sampai kita tuh nggak sadar kalau ternyata itu yang bikin stres kita hilang gitu. Karena ya bercanda dengan orang yang senasib dan sepenanggungan itu ternyata enak loh gitu. Terus setelahnya kita juga kalau misalkan udah curhat, terus selalu ada sesi nangis gitu, atau ya kalau misalkan ngomongin ini begini ya, ternyata kita juga selalu sharing berbagai informasi. Jadi di dalamnya nggak cuma aku yang sharing, tapi teman-teman yang memang sudah lebih lama, dan bahkan ada beberapa yang
sharing juga gitu. Jadi alhamdulillah banget aku punya lingkungan yang meskipun itu cuma di dunia maya, aku punya lingkungan yang benar-benar bisa mengerti ketika aku cerita. Akhirnya bulan Januari itu aku bilang, karena aku merasa aku pengen istirahat, aku butuh istirahat dulu gitu. Akhirnya aku bilang sama dokter, dok kayaknya aku mau istirahat dulu gitu, aku mau coba santai dulu lah gitu. Akhirnya dokter bilang, ya udah boleh, kalau mau istirahat emang kita harus relax gitu, kata dokterku. Asal dengan catatan pola hidup gak boleh berubah. Haidnya sekarang sudah bagus, sudah bisa alami tanpa pencegahan obat, jadi jangan sampai itu yang berubah, gimana pun caranya harus tetap haid. Akhirnya aku tetap konsisten jalanin olahraga, aku tetap konsisten makan sehat, aku tetap menerapkan yang namanya reward and punishment, dan mungkin ini akan aku bahas nanti. Aku terus rutin, aku lepas semua obat, aku cuma olahraga. Dan aku nggak tahu ya, terakhir itu bulan Januari ukuran folikel aku tuh masih mentok di 0,7, 0,6, dan aku nggak tahu itu membesarnya kapan dan karena apa. Ya mungkin karena Allah udah ngasih jalan dan Allah udah percaya kalau misalkan aku itu udah betul-betul siap aja. Akhirnya bulan Ramadan itu teman sekolah aku itu pada upload, pada ngasih tahu kalau misalkan mereka itu hamil gitu, karena kebetulan tahun itu sendiri ada sekitar 4 orang yang nikah dan 3 orang dari mereka itu hamil gitu. Jadi otomatis kayak habis sholat taraweh tiba-tiba buka kabar kayak gitu, aku tuh jadi kayak ngerasa wah aku kalah lagi gitu. Itu aku pertama kalinya nangis dengar temen yang hamil, itu pertama kali karena aku udah ngerasa aku kapan ya gitu, kenapa sampai sekarang aku belum juga gitu, sampai aku nangis saking bener-bener aku udah capek gitu, kok sampai sekarang aku belum dikasih juga gitu. Tapi ternyata Allah itu lebih tahu dari aku, Allah itu lebih sayang sama aku di luar pengetahuan aku gitu. Jadi tiba-tiba di 10 hari terakhir Ramadan itu badan aku tiba-tiba drop, tiba-tiba lemes, pusing gitu. Aku sih nggak pernah mikir ya, karena aku emang benar-benar udah santai, aku udah pasrah, aku mikirnya aku udah usaha, aku udah ikhtiar, dan sekarang saatnya aku santai, aku serahin semuanya sama Allah aja gitu. Kapanpun Allah ngasih, dan insya Allah aku udah siap gitu. Lama kelamaan badan aku makin drop, aku makin kayak kenapa sih gitu, semua tanda-tanda kehamilan kayak semualah hampir sama kayak tanda haid kan. Malah aku sempat bilangin loh sama suami, perut aku udah kram-kram nih, kayaknya aku mau haid. Terus suami bilang, kayaknya bulan ini kamu gak bakal haid deh, kayaknya bulan ini kamu bakal hamil gitu. Terus aku coba bilang amin gitu doang kan, karena waktu itu kan lagi bulan Ramadan juga, siapa tahu doanya diijabah ya kan. Nah waktu itu suamiku beliin tespek, dan subuh-subuh pas lagi masak sahur waktu itu di rumah ibu, aku iseng dong cobain satu. Aku sih udah gak berharap banyak ya, karena aku tuh sering zonk, dan akhirnya sering malah jadi gak muka-muka jelas gitu kalau misalkan tespek terus hasilnya negatif gitu. Tapi waktu itu hasilnya garis 2 gitu. Ini tespeknya yang rusak, evaporasi urin, atau emang beneran, atau emang ya aku gak percaya banget lah pastinya. Terus aku ambil 2 lagi sekaligus, dan ternyata semuanya hasilnya sama. Dan waktu itu alhamdulillah aku langsung ya Allah alhamdulillah gitu. Waktu itu tanggal 25 Ramadan, aku benar-benar yang namanya bersyukur, yang namanya aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan itu unpredictable pastinya, karena aku sendiri udah gak pernah mikirin, aku udah gak mau lagi mikirin kapan aku ovulasi, aku udah gak mau mikirin lagi kapan aku hamil. Yang penting aku harus sehat dulu, karena itu yang selalu jadi mindset aku setelah aku tahu kalau misalkan polycystic ovary syndrome itu gak bisa disembuhkan, tapi harus dikendalikan. Dan semakin aku sadar
ketika aku berusaha, aku semakin yakin usaha aja terus gitu, nanti juga ada hasilnya, tapi nggak tahu kapan. Kalau masalah hasil sih serahin aja gitu. Jadi kayak udahlah. Jadi ketika aku dapat kenyataan kalau misalkan aku hamil, itu kayak wow gitu, nggak percaya lah pastinya. Dan habis itu aku langsung cek, aku langsung balik ke dokter, dan dokter sendiri bilang, terus sekarang gimana? Positif dok. Ya udah kita cek, dan alhamdulillah waktu itu udah ada kantongnya, jelas, sangat jelas kantong janinnya, cuma janinnya belum bisa terdeteksi karena kata dokter kalau masih 6 minggu sih wajar, jadi kita lihat dulu aja. Cuma memang dokter ngeresepin penguat ekstra gitu, karena dokter tahu riwayat aku PCOS dan aku juga pernah keguguran. Jadi aku bener-bener bed rest karena emang aku nggak kuat ngapa-ngapain, aku nggak bisa makan, aku nggak bisa masak, dan ya seperti orang ngidam pada umumnya. Terus alhamdulillah juga perkembangannya bagus, perkembangannya sehat, dan sekarang meskipun kemarin sempat beberapa kali ada bukan masalah sih sebetulnya, ya ada yang harus lebih diperhatikan ketika hamil. Alhamdulillah sekarang anakku udah lahir bulan Januari kemarin itu, alhamdulillah tanggal 9 anakku perempuan sudah lahir, dan sekarang usianya sudah mau 3 bulan. Jadi dari cerita ini aku cuma mau pesen sama semua orang, siapapun itu, baik PCOS fighter ataupun mereka ataupun dengan diagnosa yang lain, aku cuma mau pesen, nggak boleh putus asa, nggak boleh lelah berharap, nggak boleh lelah ikhtiar. Karena kalau kita ibaratkan kita lapar, terus kita nunggu Allah mengirimkan orang lain untuk kasih makanan ke kita berdoa aja terus, tapi kita nggak ikhtiar, kita tetap kelaparan kan gitu, kecuali kita dapat mukjizat. Dan sayangnya nggak semua orang, bukan mukjizat, kita dapat pertolongan, dan sayangnya nggak semua orang bisa dapetin itu gitu. Jadi tetap aja kita harus berusaha gitu. Ya sama seperti halnya program hamil gitu, meskipun hamil itu hak prerogatif Allah, tetap kita harus berusaha, kita harus ikhtiar. Dan kalau kita sudah mengupayakan semua cara, semua ikhtiar, kita serahkan hasilnya sama Allah. Toh kita maksudnya enggak nol banget gitu, enggak pasrah aja gitu, enggak cuma pasrah. Karena bedanya pasrah sama menyerah itu ya tipis gitu. Kalau pasrah itu sudah berikhtiar, kalau menyerah itu ya tanpa ada ikhtiar apa-apa gitu. Jadi buat aku tetap semangat, terus konsistensi itu penting. Jadi kayak diet, olahraga. Percuma loh kalian olahraga seminggu sekali dengan durasi yang wow, yang lama, yang sampai berjam-jam, tapi di keseharian pola hidup kalian amburadul gitu. Jadi konsistensi itu benar-benar wajib sih, benar-benar sangat berpengaruh, dan aku udah ngerasain sendiri gitu. Makanya buat para sisters, buat kalian yang sedang menanti garis 2, kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap berusaha, jangan pantang menyerah. Please don't be stressed. Jangan pernah kalian dengerin omongan-omongan sampah dari orang-orang yang gak pernah ngerti keadaan kita. Hanya ambil afirmasi positif aja, dan percaya semua itu akan berakhir dengan indah kalau misalkan kita upayakan dengan berlelah-lelah. Kayaknya video pertama kali ini cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena sesuai yang aku bilang, semua itu bisa dilakukan dengan gratis. Dan kalau misalkan ada kritik dan saran, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar, karena pasti aku baca. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.